Materi berikutnya yaitu mengenai pembiayaan. Setelah sebelumnya kita sudah menetapkan tujuan yang akan kita capai, maka langkah berikutnya adalah bagaimana cara untuk mencapai dari visi dan misi tersebut. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, salah satu yang harus tercapai dan terpenuhi yaitu dengan yang namanya metode pembiayaan. Kenapa? Karena metode pembiayaan ini merupakan semacam bahan bakar yang dimiliki oleh perusahaan agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pada saat kita menentukan metode pembiayaan, maka harus ditentukan secara tepat. Namun tentu tidak memberatkan perusahaan yang bisa didapatkan secara efisien, ya, dimanfaatkan juga secara efisien dalam penggunaan dananya. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai pembiayaan. Apa itu pembiayaan? Saya masukkan dari Kashmir yang mendefinisikan pembiayaan itu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari Kashmir ini ada beberapa yang mau saya garis bawahi. Yakni Kashmir ini mendefinisikan pembiayaan itu adalah dalam hal penyediaan uang. Kemudian penyediaan uang itu diberikan atas persetujuan. Kemudian sebagai penerima dana ada kewajiban untuk mengembalikan uang. Dan tentu pengembalian uang itu ditambah dengan yang namanya imbalan atau bagi hasil. Jadi kalau kita lihat definisi dari Kashmir ini, yang namanya pembiayaan itu adalah utang plus bunga, ya. Adapun utang ini adalah pembiayaan yang diterima oleh si penerima dana. Adapun bunga ini adalah pendapatan dari atau pendapatan si pemberi pinjaman. Yang dibutuhkan oleh perusahaan apa? Utangnya, karena dia butuh pembiayaan. Kemudian yang dibutuhkan oleh pemberi pinjaman Pemberi pinjaman itu apa? Yang dibutuhkan oleh pemberi pinjaman adalah bunga atau imbalan atau bagi hasil. Berikutnya saya masukkan definisi dari Al-Arif yang menyebutkan pendanaan itu diberikan suatu pihak kepada pihak lain. Di sini dijelaskan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga. Di sini ada tambahan informasi atau tambahan definisi yaitu mendukung investasi. Dan investasi itu pasti direncanakan, ya. Makanya di sini disebutkan mendukung investasi yang telah direncanakan. Kenapa? Karena yang namanya investasi itu pasti direncanakan. Kalau investasi tidak ada rencana berarti itu bukan investasi. Karena yang namanya investasi itu pasti direncanakan, kemudian akan diketahui nanti perkiraan pendapatan yang akan dihasilkan, bagaimana cara mendapatkannya, dan berapa kira-kira yang akan didapatkan. Jadi apabila investasi terlalu terburu-buru sehingga mengabaikan perhitungan-perhitungan fundamental dan tergiur dengan imbal yang besar, ya, itu ada kemungkinan merupakan investasi yang bodong. Kemudian menurut Muhammad mendefinisikan
pembiayaan itu adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan dengan sendiri maupun orang lain. Ini hampir sama dengan dua pendapat sebelumnya. Dari definisi di atas, maka yang namanya pembiayaan memiliki karakteristik yang pertama, bentuknya itu berupa uang, bisa berasal dari pinjaman, kemudian didukung untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, dan yang keempat adalah menjalankan rencana investasi. Investasi bisa berupa rencana. Kalau menjalankan rencana berarti investasi yang sudah direncanakan yang dilaksanakan. Itu mengenai pembiayaan.